termodinamika. Sebelumnya, pertemuan saya harus ditemani dengan 4322 termodinamikan dari kelas 1 DTK. Jadi, yang pertama itu yang kita bahas ini, pertama hukum termodinamika, kedua siklus Carnot, dan yang terakhir siklus gasifikasi. Baik, kita bahas apa itu hukum termodinamika. Jadi, hukum termodinamika menyatakan bahwa dalam setiap proses alami, entropi atau ukuran ketidakaturan atau keacakan suatu sistem terisolasi cenderung meningkat, dan tidak ada proses alami yang sebenarnya dapat dibalik atau disebut irreversible. Ini artinya bahwa panas akan selalu mengalir secara spontan dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin, dan tidak pernah sebaliknya tanpa adanya usaha dari luar. Yang kedua, apa itu siklus Carnot? Jadi siklus Carnot itu adalah siklus termodinamika ideal yang menggambarkan mesin panas paling efisien dalam mengubah energi panas menjadi kerja. Dinamai dari fisikawan Francis Sadi Carnot, siklus ini terdiri dari 4 proses reversible, yaitu dua proses isotermal suhu konstan dan 2 proses adiabatik tanpa pertukaran panas. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu apa itu keempat prosesnya. Yang pertama, ekspansi isotermal. Prosesnya itu ekspansi gas isotermal reversible. Dalam proses ini, jumlah kalor yang diserap oleh gas ideal adalah Q dari sumber kalor pada suhu pH. Gas tersebut memuai dan melakukan kerja pada lingkungannya. Yang kedua, ekspansi adiabatik. Ekspansi gas adiabatik reversible. Di sini, sistem terisolasi secara termal dan gas terus berekspansi sehingga kerja dilakukan pada lingkungan. Sekarang suhunya lebih rendah, T1. 3. Kompresi isotermal. Prosesnya merupakan proses kompresi gas isotermal reversible. Di sini kehilangan panas Q keluar terjadi ketika lingkungan melakukan kerja pada suhu T1. Dan yang terakhir, kompresi adiabatik. Prosesnya adalah kompresi gas adiabatik reversible. Sistem kembali terisolasi secara termal. Suhu kembali naik ke pH karena lingkungan terus melakukan kerja pada gas. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh siklus Carnot. Jadi soal itu, sebuah mesin Carnot ideal menggunakan gas ideal sebagai fluida kerjanya dan bekerja antara dua suhu, yaitu suhu tinggi atau disingkat TH sama dengan 500 Kelvin dan suhu rendah atau disingkat TL sama dengan 300 Kelvin. Mesin melakukan siklus Carnot lengkap yang terdiri dari 4 proses. Yang pertama, isotermal ekspansi A menuju B. 2. Adiabatik ekspansi B menuju C. 3. Isotermal kompresi C menuju D. Dan 4. Adiabatik kompresi D kembali ke A. Gas menyerap panas sebesar 1000 Joule selama proses A menuju B. Pertanyaannya, pertama, hitung efisiensi mesin Carnot. 2. Hitung kerja total yang dilakukan selama satu siklus. Dan 3. Hitung panas yang dibuang ke reservoir dingin. Baik, kita masuk ke penyelesaiannya. Penyelesaian pertama, mencari efisiensi mesin Carnot dengan caranya. Penyelesaiannya itu eta sama dengan 1 dikurang TL bagi TH sama dengan 1 dikurang 300 per 500. Kita dapatkan jawabannya 300 dibagi 500 sama dengan 0,6. Jadi 1 dikurang 0,6 sama dengan 0,4, lalu dikonversi menjadi persen, yaitu 40%. Cara kedua,
kerja total selama satu siklus. Kerja total rumusnya itu kerja total W sama dengan efisiensi kali panas yang diserap, atau W sama dengan eta kali QH. Nilai eta dikasih masuk yang didapat tadi yaitu 0,4 dikali 1000 sama dengan 400 joule. Yang ketiga kita cari panas yang dibuang ke reservoir dingin, atau ini disebut dengan proses C menuju D. Nah, jadi rumus untuk mencari proses C menuju D ini yaitu QL sama dengan QH kurang W. Dimasukkan jumlah yang didapatkan tadi W-nya yaitu 400. Jadi 1000 dikurang 400 sama dengan 600 joule. Baik, sekarang kita menuju siklus refrigerasi. Siklus refrigerasi adalah proses pemindahan panas dari suatu ruangan atau benda bersuhu rendah ke lingkungan bersuhu tinggi menggunakan fluida kerja yang disebut refrigeran. Proses ini memungkinkan pendinginan ruangan atau benda dengan menyerap panas dari lingkungan bersuhu rendah dan membuangnya ke lingkungan bersuhu tinggi sehingga menciptakan efek pendinginan. Prosesnya itu ada 4. Yang pertama, kompresi. Refrigeran dalam bentuk gas bertekanan rendah dan suhu rendah dikompresi oleh kompresor menjadi gas bertekanan tinggi dan suhu tinggi. Yang kedua, kondensasi. Gas refrigeran bertekanan tinggi dan suhu tinggi melepaskan panas ke lingkungan melalui kondensor, sehingga berubah menjadi cairan bertekanan tinggi dan suhu tinggi. Yang ketiga, ekspansi. Cairan refrigeran bertekanan tinggi dan suhu tinggi melewati katup ekspansi yang menurunkan tekanan dan suhunya menjadi cairan bertekanan rendah dan suhu rendah. Dan yang terakhir, evaporasi. Cairan refrigeran bertekanan rendah dan suhu rendah menyerap panas dari ruangan atau benda yang ingin didinginkan melalui evaporator, sehingga berubah kembali menjadi gas bertekanan rendah dan suhu rendah. Baik, kita masuk ke contoh soalnya. Sebuah mesin pendingin Carnot bekerja antara dua reservoir suhu, yaitu suhu dalam ruang dingin evaporator TL-nya sama dengan 270 Kelvin setara dengan 0 derajat Celcius. Suhu luar kondensor TH sama dengan 300 Kelvin setara dengan 27 derajat Celcius. Jika mesin menggunakan energi kerja sebesar 150 Joule dalam satu siklus, hitunglah 1. Koefisien performa COP mesin pendingin, 2. Jumlah panas yang diserap dari ruang dingin QL, 3. Jumlah panas yang dibuang keluar QH. Baik, kita masuk ke penyelesaiannya. Yang pertama, mencari koefisien performa. Jadi caranya itu COP refrigerator sama dengan TL dibagi TH kurang TL sama dengan 270 per 300 dikurang 270 sama dengan 270 per 30 sama dengan 9. Maaf, di sini tadi ini kesalahan. Yang 270-nya saya lupa hapus. Baik, kita masuk ke cara yang kedua, yaitu panas yang diserap dari ruang dingin. Jadi rumusnya itu QL sama dengan COP kali W. Kita masukkan angkanya 9 dikali 150 sama dengan 1350 Joule. Dan yang terakhir kita cari panas yang dibuang keluar atau disebut QH. Rumusnya QH sama dengan QL tambah W. Kita masukkan angkanya sama dengan 1350 tambah 150 sama dengan 1500 Joule. Baik, sekian dari saya.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Aduh.